96.8 FM LBPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat pagi sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan saya Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Dan kali ini Kalista Hapsari nggak sendirian. Tentu 1 jam bersama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Ini akan membahas topik yang menarik, cegah dini perlambatan tumbuh balita dengan asupan protein hewani. Dan kali ini Kalista Hapsari tidak sendirian juga, karena bersama narasumber kita hari ini ada Ibu Sita Utami selaku ahli gizi RSUD Muntilan. Selamat pagi Ibu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Gasa sehat juga ya? Sehat dong. Sehat dan waras ya Mbak? Iya, oh, harus. Gak terlupa sama kantongnya. Karena sekarang udah tanggal 1 ya. Oh Bu? iya betul, tanggal 1. Sama dengan kalender saya berarti. Oh iya, juga. Alhamdulillah. Oke, Ibu Sita Utami ini selaku ahli gizi RSUD Muntilan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik, cegah dini perlambatan tumbuh balita dengan asupan protein hewani. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen menyimak siaran kita kali ini, Anda bisa bergabung di live streaming di gemilangfm.id dan juga bisa di channel YouTube Gemilang FM Official. Oh ya, Mbak Sita, sebagai orang tua, tentunya kita semua menginginkan ya, yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan optimal pada anak-anak kita. Tapi realitanya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, ya nggak sih Bu Sita? Tidak sesuai teori ya? Iya, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak itu sendiri. Dan menurut kacamata ahli gizi RSUD Muntilan, Bu Sita sendiri, yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan anak ini harusnya seperti apa sih? Ya, oke, selamat pagi semuanya ya, salam sehat selalu. Terus sudah dikenalkan ya oleh Mbak Kalista, saya Sita, seorang dietitian atau ahli gizi di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Kita lagi ngomong-ngomong tentang pertumbuhan ini ya. Jadi yang namanya pertumbuhan itu kan tumbuh. Nah, kalau kita belajar pelajaran IPA, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh gitu kan. Berarti bertambah besar gitu kan. Ada prosesnya juga. Iya, nah tumbuh itu pada anak tuh berarti dia yang paling gampang tolak ukurnya adalah tambah berat badannya. Dia mau tambah tinggi, volume otaknya membesar, kemudian badannya kelihatan besar, itu kan pasti bisa diukur dengan berat badan. Itu yang paling gampang, itu pertumbuhan itu dengan pertambahan berat badan seperti itu. Terus yang tadi perkembangan, kalau perkembangan tuh lebih ke seperti aspek-aspek motorik, perkembangan anak. Jadi kalau anak mulai merangkak itu harusnya usia berapa, anak mulai berbicara usia berapa, itu perkembangan. Kita akan fokus ke pertumbuhan ya. Jadi anak itu kan tumbuh, nggak mungkin kan dari bayi tiba-tiba langsung umur 40 gitu kan, enggak gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Dia mulai kalau ada yang seperti langsung itu cepat tua. Gitu ya. Jadi pertumbuhan ini yang harus kita kita amati gitu loh. Makanya kenapa zaman saya kecil, mungkin juga ibu saya kecil sudah ada, belum ada posyandu gitu ya. Jadi itu untuk apa sih? Untuk mengamati pertumbuhan anak-anak, terutama balita gitu kan. Karena masa pesat pertumbuhan itu golden periodnya di balita, terutama di 0 sampai 2 tahun seperti itu. Nah, di posyandu itu kita akan mengukur berat badan si anak atau si bayi setiap bulan gitu kan. Lalu kan diplotkan ke KMS. Kalau sekarang namanya buku KIA ya, buku KIA yang pink gitu kan, di dalamnya kan ada KMS. Kalau zaman saya kecil dulu namanya KMS cuma 1 lembar gitu ya. Mungkin yang seangkatan sama saya masih ingat tapi itu sampai tahun berapa ya? Kayaknya KIA itu ya baru tahun 2000-an, kayak dulu masih lembar. Karena buku KIA tuh biar terpadu dari sejak ibunya hamil sampai si anak balita. Jadi ada riwayatnya. Jadi kita nanti bisa mengkaji kalau ada kejadian-kejadian sakit atau apa, itu ada kohortnya, jadi ada riwayatnya waktu hamil seperti apa, itu namanya buku KIA. Nah itu, jadi kalau kita tadi bicara perlambatan pertumbuhan, kalau kita di medis bilangnya faltering growth atau weight faltering gitu ya, bahasa kerennya gitu. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja. Yang sahabatnya Gemilang tahu gitu ya. Pertambahan pertumbuhan itu karena si bayi atau si anak ini naik tidak sesuai dengan standar.
standarnya berapa, nggak usah bingung-bingung, di buku KIA, di KMS itu sudah ada gitu. Jadi coba sekarang sahabat gemilang kalau mungkin masih punya balita, dibuka nih buku KIA-nya di KMS itu nanti ada laju pertumbuhan berat badan yang disarankan. Jadi misalnya nih saya juga punya, jadi misalnya dari umur 1 sampai umur 2 bulan itu naik sekitar 800 gram. Kemudian umur 2 ke 3 bulan naik 900 gram gitu. Jadi nanti kalau itu diplotting dia akan ngikutin kurva gitu loh. Jadi saat si bayi atau si anak ini naiknya kok tidak sesuai dengan target, artinya tidak sampai 800 gram, oke, tapi masih naik nih. Kalau kita titik sama titik itu kan dihubungkan, masih naik meskipun tidak mencapai target, oke lah. Tapi kalau sampai mendatar atau tidak naik di bulan yang berbeda, misalnya Januari ke Februari, itu harus waspada gitu. Berarti dia ada perlambatan pertumbuhan. Jadi kalau kita lagi kenal zaman sekarang anak-anak stunting, nggak ada yang ucuk-ucuknya bahasa Indonesianya apa? Tiba-tiba. Ya. Orang Jawa tuh memang banyak kosakatanya. Jadi nggak ada anak tiba-tiba, anak saya kok tiba-tiba stunting, itu nggak ada gitu. Kalau dia rajin ke posyandu, dia rajin untuk melakukan pengukuran berat badan, pertumbuhan badannya diamati dengan baik, itu nggak ada yang ujuk-ujuk stunting. Yang ada kalau misalnya dia ternyata ada perlambatan pertumbuhan, itu sudah harus dirujuk ke tenaga kesehatan. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi begitu di posyandu kok kadernya melihat, oh anaknya ibu si A berat badannya tidak naik nih dari Januari ke Februari, stagnan nih. Jadi si kader sudah harus merujuk ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kalau misalnya kita di desa ada bidan desa. Nah bidan desa ini mungkin perlu follow up lagi ke ahli gizi, karena memang ahli gizi ini kebetulan satu puskesmas biasanya hanya 1 sampai 2 orang, jadi tidak bisa setiap desa seperti bidan desa, tapi bidan desa sudah bisa membantu. Akan kita edukasi, oh kenapa nih berat badannya naiknya nggak bagus, oh misalnya ada ASI, anak saya ASI 0 sampai 6 masih 5 bulan ASI aja, kenapa nggak naik, mungkin cara menyusuinya tidak tepat, perlekatannya, kemudian istilahnya ada masalah, mungkin asupan ibunya juga kurang, ibunya mungkin habis sakit jadi ASINya tidak adekuat atau seperti apa, itu akan kita lakukan konseling ke si ibu bayi seperti itu. Kalau misalnya sudah MPASI, tanya MPASI-nya kayak apa Bu yang dikasih makan, kita lakukan assessment. Jadi jangan cuma bilang anak saya makannya banyak, makan banyak itu yang dimakan apa jenisnya, berkualitas. Nah makanya kita mengambil temanya cegah dini atau deteksi itu dengan asupan protein hewani. Kira-kira cukup nggak protein hewaninya? Karena perlambatan pertumbuhan ini salah satunya, karena kalau anak-anak yang sudah MPASI itu biasanya protein hewaninya kurang berdasarkan hasil pengkajian. Kalau emang ditemukan tadi yang berat badannya tidak naik tadi. Gitu. Jadi kita udah jadi emak-emak itu harus waspada gitu. Setiap timbangan ya HP-nya taruh dulu, dilihatlah itu grafiknya lurus atau naik ya. Kalau emang lurus, bu kadernya juga, kader kemarin tuh jadi ya kader Magelang kan juara apa itu ya kemarin ya, yang waktu HKN itu loh, juara tingkat provinsi kader teladan ada kemarin. Jadi kader-kader di Kabupaten Magelang tuh sudah bagus, sudah hebat-hebat. Kemarin sempat HKN itu juara di tingkat provinsi. Nah jadi si ibu kader juga harus ini waspada juga. Jadi jangan segan atau jangan ragu untuk merujuk ke tenaga kesehatan kalau memang berat badannya dalam 1 bulan aja loh. Nanti kalau 1 bulan didiamkan, ya akan terus-terusan nanti. Kok tiba-tiba nanti anaknya stunting. Iya, jadi kita harus deteksinya seperti itu dengan berat badan tidak naik atau grafik mendatar. Justru malah ada kadang yang motong ke bawah. Jadi kan ada grafik itu kan ada berbagai garis itu ya. Sudah mendatar, nggak mendatar justru malah turun, itu malah lebih berbahaya lagi seperti itu. Kalau kayak gitu malah harus ke puskesmas. Takutnya ada penyakit-penyakit penyerta yang membuat asupan anaknya nggak bagus, ataupun penyakit infeksi yang membuat kebutuhannya meningkat kayak gitu. Nah ketika progres itu tidak terpenuhi, ini bagaimana nih Ibu Sita? Progres apanya? Progres kenaikan berat badan ya itu. si bayi. Jadi kan dirujukan. Nah, dirujuk itu kan si tenaga kesehatan biasanya ahli gizi akan melakukan assessment gitu loh. Kenapa berat badannya nggak, akan di-recall atau dikaji. Yang dikasih makan ke anaknya apa, yang dimakan apa. Oh, mungkin anaknya ada gangguan apa. Oh, mungkin batuk pilek berulang. Jadi seminggu kemarin itu Senin sampai Kamis batuk, Kamis sampai Minggu enggak, Minggu sampai Rabu batuk lagi. Gitu kan akan mempengaruhi asupan seperti itu. Jadi kita kaji ulang, kalau memang perlu pengobatan penyakit infeksinya juga harus
ke puskesmas yang ketemu dengan dokter gitu untuk mengobati penyakit infeksinya. Karena perlambatan pertumbuhan ini bisa terjadi pada anak yang makannya biasa aja, nggak maksudnya biasa aja itu tidak ada penurunan asupan, kualitas yang dimakan seperti hari-hari biasanya, tapi dia ada sakit infeksi kronis yang mengakibatkan kebutuhannya meningkat. Kita sakit itu kan tubuh kita harus melawan infeksi kan, itu perlu kebutuhan gizi yang lebih banyak lagi. Gampangnya si anak bisa makan 1000 kalori dengan berat badan naiknya bagus. Begitu dia sakit kronis, dia bisa makan sampai harus 1200, 1300 kalori. Nah defisitnya ini kan jadi pertumbuhannya melambat seperti itu, dan itu harus ada intervensi juga dari dokter kayak gitu. Jadi diobati sakitnya, asupannya juga ditingkatkan, diperbaiki dengan pendampingan tenaga kesehatan, nanti ahli gizi yang akan mendampingi seperti itu. Oke, apakah ada contoh-contoh kayak asupan protein hewani seperti apa yang penting banget untuk masa pertumbuhan bayi usia 0 sampai 2 tahun atau MPASI ya. MPASI. Kalau 0 sampai 6 bulan kan masih ASI eksklusif ya. Iya. Jadi ini juga saya garis bawahi 0 sampai 6 bulan berikan bayi ASI eksklusif ya. Jadi kalau ibunya bekerja atau ibunya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa 24 jam bersama anak. Zaman sekarang kan ada mesin pumping, terus ada yang buat nyimpan ASI. Udah zaman now tuh sudah semuanya dimudahkan. Jadi tetaplah memberi ASI eksklusif pada anak, karena itu susu formula semahal apapun tidak ada yang bisa menggantikan ya ASI eksklusif. Nah setelah nanti 6 bulan kita lanjut dengan MPASI. Nah tadi Mbak Kalista menanyakan protein apa. Nah ini jadi buku KMS-nya coba dibuka lagi. Itu nanti ada bagaimana cara memberikan makan pada bayi di MPASI. Jadi ada usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 12 bulan, 12 sampai 23 bulan, 2 tahun ya, karena golden periodnya kan sampai 2 tahun. Jadi nggak usah bingung-bingung baca-baca di sosmed atau apa yang mungkin narasumbernya pun istilahnya tidak semuanya memang berkompeten di bidangnya. Ya ada yang berkompeten, ada, cuman kan kita memilah-milah informasi itu kan kadang tidak selalu tepat gitu loh. Nah itu yang pasti dari Kementerian Kesehatan itu sudah dituangkan di buku KIA. Nah itu sudah dijelaskan berapa sih asupan protein hewani yang harus dikasihkan. Jadi bayi 6 bulan itu sudah nggak zaman makan buah aja. Makan apa namanya itu gitu ya, tepung apa itu kalau orang bilang tepung beras apa sih, bubur sumsum kayak gitu-gitu. Katanya ya halus-halus, iya halus-halus, tapi itu kan gizinya minimal sekali, tidak ada protein hewaninya. Padahal anak itu harus merangkak. Maksudnya dia mulai perkembangannya bertambah, otaknya juga mulai kemampuan berpikir juga bertambah gitu sesuai dengan usia anak seperti itu. Jadi kecukupan gizinya harus dicukupi. Nah itu dengan protein hewani. Nanti akan ada di buku KMS itu contoh-contoh menu ataupun dan contoh porsinya gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kenapa sih harus protein hewani? Protein hewani, sebutkan Mbak Kalista apa termasuk protein hewani. Jangan saya ngomong gini nih sahabat Gemilang nggak ngerti nih protein hewani apa. Boleh dijelaskan sekalian juga. Protein hewani berarti hewan gitu ya, dari hewan gitu kan. Kira-kira yang dari asupan dari hewan itu kan seperti daging ayam gitu ya, kemudian telur, ikan-ikan ya, nanti tambah lagi sebutkan nama ikan lagi. Semuanya disebutin. Kalau ikan-ikanan kan berarti ikan bohongan, ikan aja gitu. Oh iya, berbagai jenis ikan. Nah, berbagai jenis ikan gitu kan. Terus nanti semacam seafood ya, kayak udang, kemudian hasil laut yang lain seperti itu kan protein hewani. Kalau protein nabati dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu kan diolah, difermentasi kacang kedelai menjadi tahu tempe. Kita makan kacang misalnya kacang, kalau kita orang sini kan masak kayak brongkos, kacang merah itu juga sumber protein nabati juga. Nah, kenapa harus protein hewani gitu? Karena kita kan lagi ngomongkan perlambatan pertumbuhan. Nah, tumbuh itu selain asupan gizi yang dimakan oleh si anak atau si bayi, ada namanya hormon pertumbuhan dalam tubuh kita. Nah, hormon pertumbuhan itu akan keluar dengan maksimal, akan dipacu dengan asupan protein hewani. Kenapa protein hewani? Karena protein hewani ini kandungan asam aminonya itu skornya lebih dari 100. Asam amino itu kandungan protein hewani. Jadi asam amino itu kan ada sampai banyak sekali 99. Jadi tiap jenis makanan itu mempunyai kandungan asam amino yang berbeda-beda. Dan pada protein hewani itu skornya paling tinggi daripada protein nabati. Nah, skor asam amino di atas 100 itu yang bisa memacu kerjanya si hormon pertumbuhan ini.
seperti gitu. itu. Makanya tadi anak saya makannya banyak, yang dimakan apa gitu loh. Jadi kalau dia makan banyak tapi skor asam aminonya tidak lebih dari 100, ya hormon pertumbuhannya nggak akan terpacu gitu. Jadi anaknya nggak tumbuh dengan maksimal seperti itu. Jadi ini yang perlu ibu-ibu ketahui juga gitu ya. Iya, jadi kalau ngasih makan anak itu banyak, itu kualitasnya juga nanti dilihat. Nanti kita akan seberapa banyak sih, nanti akan kita jabarkan lagi. Jadi kenapa sih di protein hewani itu? Jadi selain tadi memacu hormon pertumbuhan, protein hewani itu jadi kayak daging ayam, telur itu tidak hanya protein yang terkandung di dalamnya, tapi ada zat besi, kalsium, kemudian fosfor. Jadi dia itu kompleks gitu, karena anak itu kan tulangnya tumbuh kuat, butuh kalsium. Si protein hewani juga kalsiumnya tinggi gitu kan, supaya anak daya tahan tubuhnya bagus, pertumbuhannya bagus, butuh zat besi. Protein hewani juga kaya dengan zat besi gitu loh. Jadi kenapa pada masa emas ini, balita ini, kenapa harus dengan protein hewani? Karena itu fungsinya di situ. Jadi makan tahu tempe boleh nggak? Boleh. Itu Cuman malah jangan dihitung sebagai asupan protein. Jadi nanti kita kan ada minimal berapa sih protein hewani yang harus dimakan sama anak. Bila minimal sudah terpenuhi, anak mau makan tahu tempe silakan, bebas, nggak apa-apa. Tapi kita utamakan protein hewaninya yang cukup supaya tidak terjadi perlambatan pertumbuhan tadi kayak gitu. Seberapa banyak? Nah, ini menarik ya. Tapi nanti kita akan bahas setelah break yang satu ini. Untuk Anda Sobat Gemilang, tetap bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Kali ini bersama RSUD Muntilan, membahas tentang topik yang menarik, cegah dini perlambatan tumbuh balita dengan asupan protein hewani. Kita akan kembali saat lagi, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang, aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pa, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pa. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh Pa? Kandani kok di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke Sobat Gemilang, masih barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, cegah dini perlambatan tumbuh balita dengan asupan protein hewani. Dan kali ini Kalista juga masih bersama dengan Ibu Sita Utami selaku ahli gizi RSUD Muntilan. Masih stay Ibu Sita? Masih. Oke. Masih setia. Oke, kalau Anda sahabat Gemilang yang pengen tahu kebersamaan kita, dan ini Anda bisa menyimak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun bisa melihat kita secara live di YouTube di Gemilang FM Official. Nih, cantik loh Bu Sita, gak penasaran? Kalau penasaran kayak RSUD Muntilan nanti. Boleh. Tidak berobat tapi mencari Bu Sita. Gak apa-apa. Diajak makan siang boleh? Hari Kamis banyak puasa nggak? Puasa. Oke, Ibu Sita, kita tadi sempat bahas seberapa banyak konsumsi yang harusnya anak ini makan protein hewani ini sendiri. Dan ini bisa dijelaskan Bu Sita, berapa plot umurnya sama seberapa banyak yang harus dimakan gitu. Ya, terima kasih Mbak Kalista. Mungkin buat sahabat Gemilang yang baru gabung ya, ini ngomongin apa sih gitu. Kita ngomongkan perlambatan pertumbuhan. Yang perlambatan pertumbuhan itu sebenarnya bisa dideteksi ya, atau bisa dideteksi karena nggak ada yang tiba-tiba itu menjadi stunting. Pasti ada perlambatan pertumbuhan dulu, dan itu dapat dicegah dengan asupan protein yang memadai, protein hewani. Nah, hewaninya ketinggalan.
Oke, jadi kalau misalnya kan tadi ngomong dicegah dengan protein hewani seberapa banyak sih gitu ya. Saat anak 0 sampai 6 bulan, tadi saya katakan ASI eksklusif itu sudah maha segalanya. Ciptaan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menyaingi. Tapi begitu anak sudah mulai 6 bulan ke atas, itu ASI saja tidak cukup gitu. Jadi harus dengan makanan pendamping ASI. Jadi kalau kita seorang ahli gizi, kita akan bicaranya berapa kalori yang dimakan, berapa protein yang dimakan. Nah, mungkin kalau orang awam, kalori itu apa, protein berapa gram itu apa gitu ya. Nanti gampangnya kita kasih contoh ya. Misalnya anak usia 6 sampai 11 bulan. Itu kan dia setelah MPASI, dia setelah ASI eksklusif, dia mulai 6 bulan, usia 6 bulan dia mulai makan, itu butuh protein 15 gram. Protein 15 gram itu saya makan apa Bu Sita anak saya gitu kan. Nah ini kita nanti ada namanya daftar bahan makanan penukar. Jadi ada beberapa zat gizi dalam bahan makanan itu yang dia bisa saling ditukar. Jadi dengan kandungan protein yang sama tapi tidak harus melulu makan itu saja gitu ya. Contohnya ya, nanti kalau 15 gram protein itu satu butir telur ayam ya. Kalau telur dinosaurus mungkin terlalu besar dan susah carinya gitu. Nggak ada sekarang. Telur ayam yang ras ya, jadi yang coklat gitu, yang telur ayam biasa itu kan proteinnya sekitar 7 gram gitu ya. Jadi kalau misalnya anak butuh protein 15 gram, berarti paling enggak makan 2 butir telur. Iya, itu contohnya. Jadi dalam sehari si anak 6 sampai 11 bulan ini bisa enggak si ibu ngasih makan 2 butir telur dalam sehari? Bu Sita telur terus bosan. Nah, makanya tadi saya bilang ada daftar bahan makanan penukar. Bisa ditukar dengan ikan. Ikan yang gampang kalau kita di Magelang ya, karena ikan laut mungkin kita jauh dari laut gitu kan, ikan air tawar. Banyak kok orang-orang sini tuh yang punya kolam gitu. Itu kalau punya anak balita diambil, jangan dijual gitu. Jadi buat diri sendiri dulu ya. Iya, dikonsumsi dong ikan. Atau sungai-sungai besar banyak yang bapaknya suka mancing atau kakaknya suka mancing, itu bisa dikonsumsi. Jadi seperti ikan lelenya ukuran sedang. Jadi sekilo isi 6 sampai 8. Itu satu ekor itu proteinnya sekitar 11 gram gitu. Jadi butuh 2 nih. Apanya? Enggak, kalau misalnya tadi telur 1 ya kan, sama ikan lele 1 itu lebih-lebih itu gitu sudah 11 tambah 6 gram sudah sekitar 17 gram. Iya kan benar ya, 11 tambah 6. Bener kan? 17 gram 17. Ya. Udah memenuhi, lebih dikit nggak apa-apa, asal anaknya mau makan kan gitu kan. Jadi kan nggak harus dengan telur kayak gitu. Terus nanti kita dengan daging ayam. Daging ayam itu kita ngomongnya daging ya. Ini yang sering saya inikan juga dengan beberapa pasien gitu kan. Anak saya itu makannya ayam goreng gitu. Ternyata hanya kulitnya sama tepungnya yang dimakan. Sama aja. Iya. Terus dia suka makan ini loh, apa namanya? Ceker. Nah, ceker itu kan dagingnya sedikit sekali ya, jadi dia banyak kulitnya sama banyak lemaknya kan. Jadi daging ayam tuh misalnya paha ayam boleh itu kan ada dagingnya. Kalau tulangnya kan nggak tedas gitu kan. Jadi daging ayam itu bisa paha, bagian dada, bagian paha atas. Kalau kayak sayap, kepala itu tetap banyak kulitnya itu. Ya, jadi kita ngambil daging ayam itu sekitar 50 gram. Itu juga proteinnya 10 gram sampean. Jadi lebih tinggi gitu loh. Jadi ya kalau misalnya anak umur 6 sampai 11 bulan makan 1 potong daging ayam 50 gram dan telur 1 butir sudah tercukupi, bahkan malah sudah lebih. Jadi kalau anak saya cuma bisa makan 1 butir telur setiap hari. Tidak pernah makan yang lain karena yang lain nggak doyan atau ibunya tidak tahu cara mengolahnya. Sebenarnya gini, di buku KIA tadi itu sudah ada cara pengolahan makan. Jadi zaman sekarang itu kita nggak usah bikin MPASI yang ala-ala blender apalah, beli makanan yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya cukup makanan keluarga, tapi kita lumatkan dan jangan dikasih pedes-pedes gitu. Jadi kan anak itu kan 6 bulan tuh giginya kan nggak kayak gigi kita yang 3 itu nanti dimakan bapaknya. Jadi kan kadang gini, di buku MPASI itu ada contohnya. Jadi anak 6-11 bulan tuh kalau saya masih ingat, kalau suka ini kasih konseling ke pasien itu lauknya tuh kare wortel sama telur dadar. Jadi ibu di rumah silahkan dadar telur. Oh, anak saya makannya
karena 2 kali telurnya mau dibagi 2, oke setengah telur, setengahnya dimakan ibunya gitu ya. Di dadar biasa pakai minyak, pakai garam, pakai bumbu aja, jangan dikasih cabai tapi gitu ya. Di dadar biasa dengan minyak yang baru, jangan minyak yang bekas. Habis itu ibu cincang dadarnya terus disaring, dilumatkan pakai saringan kawat itu loh. Jadi jangan di blender. Kenapa di blender? Kalau di blender itu untuk memutar mesin itu kan butuh air. Nanti anaknya kebanyakan air, kenyangnya karena kenyang air, makanya dilumatkan. Sayurnya apa gitu? Yang gampang anak itu kan seperti wortel, labu siam, kemudian bayam oyot itu apa sih namanya? Bayam yang kecil-kecil daunnya itu bukan yang bayam petik gitu loh. Bayam para ibu-ibu di rumah ini pasti tahu nih. Apa ya namanya ya, bayam yang ada akarnya itu loh namanya bayam. Itu kan sebenarnya mudah dihaluskan juga. Jadi kita misalnya contohnya kita kembali ke buku KIA, kita pakai misalnya wortel itu dikare kan berarti pakai santan kan. Emang boleh anak usia 6 bulan pakai santan? Boleh. Yang pasti ibu masak karenya tuh hari Kamis, dikasih ke anaknya hari Kamis. Jangan bikin karenya hari Kamis, diingat Senin tuh baru dikasih sama anaknya. Itu yang salah kaprah gitu. Jadi kita memberikan santan itu boleh sekali sama anak, kita pasti yakin kelapanya segar, ya kan. Jadi maksudnya kita memang benar-benar ngasih bahan yang aman untuk anak gitu. Di minyak baru gitu ya. Iya, minyak boleh, santan boleh, nggak masalah, garam boleh. Jadi anak di bawah setahun itu 6 sampai 11 bulan itu makan garam tuh kayak makan pengalaman. Jadi maksudnya asupan garam itu boleh, tidak boleh lebih dari 1/4 sendok teh sehari. Lah kan anak 6-11 itu makannya kan sedikit kan, jadi kan nggak mungkin lebih dari itu garamnya. Anak saya nggak dikasih makan garam, tapi ikannya ikan pindang. Ya kan itu malah kandungan garamnya kita nggak bisa ngukur, asin. Pernah makan pindang? Pernah dong. Nah, makanya kenapa sarannya ikan segar. Karena kan istilahnya kita bisa tambahin garam sendiri yang kita bisa ukur gitu loh. Jadi masak biasa aja kayak di rumah. Jadi jangan dipedesin. Lalu wortel tadi kita lumatkan sama dengan saringan kawat tadi. Terus nasinya pakai nasi apa? Ya nasi kita masak di rumah. Kita masaknya jangan terlalu keras. Jadi maksudnya jangan akas-akas gitu lah kalau orang Jawa bilang. Jadi nasi yang apalagi posisi hangat itu gampang. Enggak harus lembek, posisi hangat itu lebih gampang dilumatkan. Berapa banyaknya? 2-3 sendok makan. Itu ada di buku KIA. Jadi silakan dibaca gitu loh. Jadi kita ngasih makan anak itu sudah ada panduannya di situ berapa lauk yang harus dimakan sekali makan, itu sudah ada panduannya di situ gitu loh. Jadi berapa banyak tadi saya gambarkan anak 6 sampai 11 bulan itu 1 butir telur sama 1 ikan lele itu bisa. Atau 2 butir telur jadi kurang dikit proteinnya nggak apa-apa lah. Kan kita bervariasi nih. Ada hati ayam boleh. Jadi hati ayam tuh kandungan gizinya hampir sama juga dengan daging sapi gitu, proteinnya gitu. Jadi misalnya hati ayam tapi 1 pasang ya. Kan hati ayam tuh kan begini ya bentuknya. Hati sama ampela. Bukan gitu. ampela, hati itu kan kanan kiri itu loh, 1 pasang. Saya bilangnya hati. Nanti kasih hati minta rempela. Itu teman saya. Sebelahnya ya. Iya. Jadi 1 pasang hati itu dengan telur. Jadi paling enggak ada 2 potong lokheo dalam anak makan. Kan anak makannya 3 kali nih. Jadi kan enggak harus 1 kali makan 1 butir. Jadi kan kita bisa masak untuk 3 kali makan. Paling enggak mengandung itu gitu. Terus nanti kalau anaknya sudah 1 tahun sampai 2 tahun itu naik lagi proteinnya sampai 20 gram. 20 gram itu kalau kita kembali telur 1 itu 7 gram, 3 butir telur sehari sudah mencukupi anak 1 tahun. Jadi dia sehari makan 3 telur. Kira-kira bisulan apa tidak gitu? Belum tentu juga, karena kan itu sebenarnya bentuk alergi anak itu kan berbeda-beda gitu loh. Cuman kayaknya bosan kalau tiap hari makan telur ya gitu. Terus bisa diganti dengan apa tadi itu? Kita dengan bahan makanan penukar. Tadi ikan lele, bisa daging ayam. Itu nanti kalau ibu-ibu saya bingung ini cari penukarnya bagaimana. Itu kan sebagai gambaran aja. Jadi 1 potong porsi protein hewani itu hampir sama kandungan proteinnya. Memang seperti ikan agak lebih tinggi, tapi itu kan kita subsidi silang, kan nggak mungkin setiap hari kita hanya makan ikan terus atau makan telur terus, kita pasti berganti-ganti. Itu nanti kalau ibu-ibu datang, sahabat gimana datang ke ahli gizi akan lebih jelas berapa banyak porsi yang dimakan. Ini buat gambaran aja gitu. Jadi misalnya anak 1 sampai 2 tahun kita makan telur 1 butir dan daging ayam, karena tadi ayam kan lebih tinggi proteinnya sampai 13 gram. 13 gram ditambahkan telur 7 gram kan sudah 20. Daging ayam anak saya alot makannya nggak bisa makan, jadi cuma disepeh-sepeh. Kira-kira proteinnya masuk nggak? Nggak. Jadi kalau memang mau kasih daging ayam pilihannya rebus atau presto sampai lunak.
habis itu dicincang. Karena kalau kayak gitu nggak bisa langsung disaring kan. Kalau nggak beli yang sudah giling. Zaman sekarang kan di pasar sudah banyak ya daging ayam giling, atau kalau misalnya mau agak keren dikit ke supermarket gitu pasti ada. Itu bisa buat alternatif gitu loh. Jadi kalau anak saya nggak bisa makan ayam alot, iya Bu, anaknya umurnya berapa, giginya berapa, lah ibu giginya banyak, jadi jangan disalahkan anaknya. Jangan gitu, disamain sama ibunya juga. iya ya. Daging sapi alot gitu, beli yang daging giling gitu loh. Jadi kita yang melihat bukan nepake dengan kondisi anaknya kita, giginya belum seperti kita gitu. Jadi bagaimana dengan dilumatkan. Nanti kalau sudah 9 bulan ke atas sudah nggak dilumatkan lagi, kita harus belajar cincang. Karena usia setahun itu harusnya anak sudah bisa makan kayak bapak ibunya. Artinya sudah makan keluarga yang kita tidak harus ribet-ribet melumatkan atau mencincang lagi. Kalau misalnya dia umur setahun, 1 tahun ya itu? Iya, setahun itu sudah makanan keluarga yang disajikan di meja makan. Ya artinya kalau misalnya ada kesulitan 1-2 macam menu pas ibunya masak ayam agak alot, ya tinggal nanti direbus lagi atau dilunakkan lagi, atau kita bantu potong melintang serat. Itu kan sudah membantu anak untuk mengunyah kan gitu. Jadi jangan disalahkan anak saya nggak bisa makan gitu ya. Jadi itu kembali ke tadi, jadi 20 gram itu bisa juga dari ikan, telur, daging. Jadi kalau misalnya telur 7 gram, daging 13 gram itu sudah penuh gitu. Tapi kalau telur semua berarti sampai 3 sehari, karena kan telur proteinnya lebih rendah kandungannya gitu. 50 gram itu setengah on ya. Jadi kalau daging ayam jangan ditimbang sama tulangnya. Dagingnya aja Dagingnya ya. aja. Jadi kira-kira ada nama kita nanti berat bersih makanan itu nanti kita akan mengenal kalau kita di ilmu gizi. Tapi yang gampangnya 50 gram itu berapa satu porsi tapi tanpa tulang kayak gitu. Itu ya. Kemudian tadi sudah kemudian 3-5 tahun ya. 3-5 tahun itu karena anak juga sudah tambah lagi berat badannya, proteinnya sampai 25 gram. Jadi kalau 6-11 bulan itu 15 gram, kemudian 1-2 tahun 20 gram, 3-5 tahun 25 gram. 25 gram tadi apa? Dikonversi lagi aja. Kalau tadi telur sekitar 7 gram, berarti harus makan paling nggak 3,5 butir telur. Kalau ayam, daging ayam karena ayam itu 13 gram, berarti kali 2 daging ayam sudah bisa sampai 26. 3/2 26 kan, jadi sudah bisa juga. Nah nanti kita tinggal ini aja. Ini contohnya aja, jadi jangan sampai meninggalkan lauk dalam porsi makanannya si anak. Terus satu lagi, gimana dengan ASI gitu kan? ASI masih boleh nggak diberikan pada anak? Lo boleh, Rasulullahnya sampai umur 2 tahun. Tapi itu pada anak-anak yang ASINya itu seneng banget, kenceng banget, itu hati-hati. Karena dia biasanya akan lebih seneng ASI daripada makan. Kan enak aja tuh ngenyot kenyang gitu kan. Harus dia ngunyah-ngunyah daging ayam lah apalah ya gitu. Ya? Karena 1-2 tahun itu kandungan ASI itu mau seberapapun anak itu minum, itu hanya bisa mengasup atau memberikan 20% kebutuhan gizinya si anak. Jadi 80% dia harus makan. Jadi kalau dia ngenyut ASI 6-7 kali sehari, akhirnya makannya 3 kali sehari, itu harus waspada. Itu biasanya akan terjadi faltering growth. Kecuali dia ASI mau tapi makan juga tetap bagus, tapi jarang biasanya. Kalau ASINya terlalu terus gitu, nggak apa, diberikan aja sampai usia 2 tahun. Tapi saatnya makan, kasih dia makan. Jam 12 anak minta nyusu, jangan kasih susu ASI dulu. Makan dulu supaya dia utamanya, karena proteinnya itu didapatnya dari protein hewani, karena ASI sudah tidak cukup. Iya, seperti itu. Oke, Ibu Sita. Ini kita ada pendengar yang sudah bergabung bersama kita yang pengen bertanya nih. Ini buat Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya-tanya juga, bisa di line WA 081578968968. Selamat pagi, saya Vivi di Bale Mulyo. Mohon izin bertanya Bu Sita, sumber protein hewani apakah sama dengan susu formula bayi atau anak? Oke, satu aja pertanyaannya. Ada dua, tapi dia jawab dulu ya. Jawab dulu, oke. Jadi susu formula itu dari apa? Dari sapi. Sapi itu kan hewan ya, bukan tumbuhan. Ada tumbuhan namanya sapi. Yang ada sapi makan tumbuh-tumbuhan gitu kan. Jadi protein hewani dari susu itu bisa dihitung juga gitu loh. Tapi takutnya jadi salah kaprah gitu. Jadi banyak ibu-ibu atau emak-emak zaman tuh, anak saya kok susunya nggak mau ya, gimana nih gitu kan. Tadi saya kan belum menyebutkan susu sama sekali kan. Jadi protein hewani itu kalau memang anak bisa makan dari protein hewani yang bentuknya
oral, maksudnya makanan yang bisa dikunyah dimakan, cukupilah dengan itu. Kalau memang kira-kira tidak bisa atau kadang kan anak itu kan bosan atau gimana, dengan variasi susu boleh gitu. Jadi kalau susu itu kan kandungannya macam-macam, tapi hampir semua sama. Jadi sekitar 120 ml itu kalau kita pakai susu kotak ya, susu kotak UHT, bukan berarti saya menyangka susu kotak UHT. Ini contohnya itu kan kandungan proteinnya sekitar 4 gram. Satu susu kotak sekitar segitu ya. Kalau nanti susu formula gimana? Susu formula itu nanti persajinya per 120 cc, kalau nggak salah juga segitu, hampir sama. Cuman memang UHT kadang kandungan gulanya emang lebih tinggi gitu kan. Jadi kan aware susu itu sebenarnya gulanya. Kalau susunya sih baik-baik aja karena sumber protein hewani gitu kan. Tapi gulanya itu. Jadi kalau susu formula sekitar 120 ml itu proteinnya sekitar 4 gram. Jadi kalau kita nanti ke konversi lagi ke kebutuhan protein si anak, jadi misalnya anak umur 1 sampai 2 tahun, butuh proteinnya 20 gram. Dengan telur misalnya 7 gram, telur 2 butir, 7 kali 7 14, kemudian ditambah susu formula sampai 120 ml, satu porsi 4 gram, berarti kan sudah 14 sama 4 18 gram. Masih kurang dikit lah. Oh, susu kotaknya lagi. Susu kotak. Susu formulanya lagi satu porsi 120 ml lagi. Boleh, berarti sudah 20 gram lebih, 22 gram. Jadi susu di sini bukan kewajiban. Ya, jadi kalau anaknya nggak suka minum susu itu nggak usah khawatir. Yang penting asupan protein hewaninya terpenuhi sesuai dengan rekomendasi sesuai usia tadi. Seperti itu. Boleh, susu itu boleh menggantikan protein hewani dengan kandungan gram yang tadi sudah saya paparkan tadi gitu. Jadi nggak usah galau kalau anaknya nggak usah minum susu. Yang penting makannya proteinnya masuk, protein hewaninya semua. Iya, begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Vivi yang ada di Bali Mulyo tadi. Dan ini ada dari Instagram RSUD Muntilan. Ini ada Abah Widi. Masalahnya itu orang tua sudah menyiapkan makanan yang banyak mengandung banyak gizi, tapi anaknya itu yang susah makan. Gimana nih Ibu Sita? Dan akhirnya ya makannya ibu. Jadi gemuk lah yang ibunya. Anaknya perlambatan pertumbuhan, ibunya percepatan pertumbuhan. Dan tumbuhnya ke samping. Sama banget. Oke, silakan. Jadi kembali nih ya, namanya nafsu makan anak gitu loh. Nafsu makan anak itu ininya banyak sekali. Faktornya gitu ya. Jadi suasana makan juga berpengaruh. Jadi mungkin si ibu menyediakan makan lengkap, proteinnya full, sayur buah tidak betah tinggalan, tapi anak cuma di rumah ditinggal sama rewangnya maksudnya. Jadi mungkin dia kepingin nih kayak teman-temannya makan sama bapak ibunya seperti itu. Itu bisa karena lingkungan. Yang kedua mungkin enak tapi alot. Tadi itu saya bilang seneng nih bumbunya enak, dikecup-kecup aja, tapi ternyata dia susah mengunyah jadi malas. Terus kemudian bosan juga, berbanyak gizinya tapi setiap hari itu aja kan bosan juga. Tapi ada juga kondisi yang memang anak itu kurang nafsu makan karena apa? Dia karena kurang makan dalam waktu yang lama. Jadi kalau anak itu kurang makan dalam waktu yang lama, dia akan kekurangan beberapa zat gizi yang itu salah satunya menstimulasi saraf-saraf untuk nafsu makannya. Kayak gitu. Jadi kalau anak-anak sudah susah makan kayak gitu, coba dilihat, kan nggak mungkin ujuk-ujuk susah makan. Pasti kemarin-kemarin tuh makannya agak kurang, akhirnya sampai ibunya bener-bener utuh nih makanannya nih, karena memang dia sudah defisiensi zat gizi yang membuat nafsu makannya berkurang gitu kan. Nah, suka tanya ke dokter atau ke ahli gizi, ada vitamin apa ya untuk meningkatkan nafsu makan seperti itu. Bisa itu diberikan untuk meningkatkan nafsu makan, untuk mengurangi defisiensi zat gizi yang kemarin tidak termakan, untuk menstimulasi nafsu makannya. Tapi ingat, itu bukan pengganti makan. Kadang orang tua itu saya belikan vitamin aja deh gitu. Lah vitamin itu kan hanya untuk mengurangi defisiensi atau kekurangan zat gizi yang membuat dia nafsu makannya berkurang. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, jadi coba sambil dikaji ulang, kenapa ya anak saya ini tidak mau makan. Kita pernah ada seminar tentang asupan makan anak itu, kita juga melibatkan psikolog gitu. Karena memang anak itu moodnya kan belum tentu karena makan yang disediakan tidak enak ataupun susah. Tadi ada mood tertentu yang dia akan mempengaruhi si nafsu makan anak gitu. Jadi sementara jawaban saya seperti itu. Jadi kita lihat mungkin variasinya, suasana makannya, variasinya seperti itu. Oke. Nah, kalau udah terkena stunting, apakah ada pengobatan atau bisa diperbaiki atau
seperti apa? Apakah ini nanti juga menimbulkan penyakit penyerta nih, Ibu Sita? Kayaknya kebalik ya. Jadi penyakit penyerta itu biasanya ada. Menimbulkan stunting. Ya, jadi karena stunting itu kan tadi tidak ada yang ujuk-ujuk stunting, pasti ada perlambatan pertumbuhan dulu seperti itu kan. Perlambatan pertumbuhan dideteksi dengan berat badan yang tidak naik. Jadinya makanya ibu-ibu jangan pernah bolos posyandu. Oke. Biar tahu nih pertumbuhan anaknya seperti apa, dokumentasinya jelas kalau kita ke posyandu seperti itu. Kemudian kalau sudah terjadi stunting berarti dia sudah final result gitu. Kenapa dia sampai stunting? Berarti ada perlambatan pertumbuhan yang lama. Perlambatan pertumbuhan lama tuh apa? Selain kurang nutrisi, bisa juga terjadi karena ada penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu ada yang bawaan, ada yang infeksi. Jadi kita pernah mendengar ada anak dengan penyakit jantung bawaan, jantung bocor seperti itu mau makan setinggi apapun nutrisinya, kalau jantung bocornya tidak diatasi ya tidak akan maksimal tumbuhnya. Makanya itu yang namanya penyakit penyerta atau penyakit infeksi yang lain. Jadi dia batuk, pilek berulang, sesek, batuk, pasti nafsu makannya akan jelek dan kebutuhannya jadi semakin meningkat untuk melawan infeksinya. Jadi kalau sudah anak ini stunting berarti sudah final result. Itu memang dari PNPK terbaru, PNPK pelayanan kedokteran itu memang harus dirujuk ke spesialis anak gitu. Di rumah sakit Muntlan ada spesialis anak. Jadi kalau anaknya bukan tiba-tiba ya, kok udah stunting, makannya susah, kok kayaknya sering sakit, silakan dirujuk. Jadi selain nanti kita ahli gizi akan membantu pola makannya, tapi penyakitnya juga harus ditangani gitu. Jadi supaya stuntingnya bisa disembuhkan, minimal bisa diperbaiki. Ya meskipun tidak akan maksimal gitu. Makanya kita harus benar-benar memantau nih, karena stunting ini kan efeknya sering kita dengar ya, pertumbuhan otaknya terganggu, nanti kecerdasannya, daya tahan tubuhnya turun lah dan segala macamnya. Jadi kita di sini mencegah bagaimana supaya anaknya tidak stunting dengan deteksi dini atau cegah dini perlambatan pertumbuhan. Dengan apa? Asupan protein hewaninya harus memadai, harus cukup sesuai dengan usia anaknya. Oke. Gitu. Untuk yang terakhir nih, jadwal Ibu Sita Utami di RSUD Muntilan sendiri boleh? Saya setiap hari kerja ada. Jadi sedang cuti. Jadi kalau di Rumah Sakit Muntilan itu kita ahli gizi ada setiap hari kerja gitu. Jadi misalnya mau datang ke ahli gizi tanpa rujukan dokter pun boleh. Jadi ada beberapa yang mau masuk akademi atau apa, atau mungkin di perusahaan berat badannya harus sekian normal, apa kita bisa melayani. Atau kalau pasien-pasien dengan penyakit degeneratif, saya pada orang-orang sepuh dengan stroke, gula, jantung, itu juga dengan rujukan biasanya ke ahli gizi. Anak-anak yang gizinya bermasalah pun biasanya oleh dokter anak pasti dirujuk. Jadi kita kalau di rumah sakit biasanya nanti kita kolaborasi. Jadi ada pasien datang itu kalau memang dia stunting atau gizinya kurang atau buruk, biasanya kita sudah terapi bersama untuk melakukan asesmen bersama seperti itu. Oke, yang terakhir, harapan atau pesan untuk ibu-ibu yang mempunyai anak usia rentan stunting ini apa? Yang ada di Kabupaten Magelang pastinya ya. Ya harapannya tadi itu ya. Yang pertama, amati, catat pertumbuhan anak-anak sahabat Gemilaskan. Jadi apa? Tadi saya bilang jangan bolos posyandu ya, jadi supaya rutin. Dan kalau rutin posyandu itu kan berarti timbangannya sama gitu. Jadi kita alat ukurnya akan stagnan. Jadi kalau timbang di A, di B, di C kok berat badannya susah, akhirnya kita datanya nggak akan relevan seperti itu. Jadi jangan bolos posyandu terus. Jika memang ada plot yang mendatar, mungkin kadernya diem-diem aja, apa bedanya? Anda yang harus aktif gitu. Ini anak saya beratnya nggak naik, saya kepingin ketemu dengan ahli gizi gitu. Bisa ke puskesmas atau bisa ke rumah sakit untuk konseling tanpa rujukan kan bisa juga seperti itu. Jadi untuk mengevaluasi apakah praktek pemberian makannya sudah benar atau belum. Kenapa jadi berat? Kalau memang tidak dengan PMBA sudah diperbaiki, praktek diperbaiki, ternyata berat badannya tidak naik, berarti kemungkinan ada penyakit-penyakit yang harus ditanggulangi. Berarti kita harus ke dokter di puskesmas. Kalau sudah stunting memang harus ke spesialis anak seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak ini masa depan bangsa. Jadi dengan kita mencegah deteksi dini, jadi supaya angka stuntingnya tuh nggak tambah naik. Karena nanti harapannya 2024 ya, iya kan 2024 sekarang ya. Stunting kan 14%, ternyata SSGI Kabupaten Magelang itu masih 21% gitu loh. Jadi masih jauh dari harapan. Nah itu bisa lah kita cegah. Jadi jangan mengatasi tapi kita cegah supaya nggak tambah lagi yang bibit-bibit baru untuk jadinya stunting gitu. Karena generasi emas itu diperlukan untuk
kebaikan bangsa, masa depan bangsa yang lebih baik lagi seperti ini. Dari siapa? Dari keluarga, dari siapa? Dari mama dan bapak, jangan lupa ya Pak. Iya, bapak didukung support emaknya. systemnya. Iya, support system keluarga itu sangat penting. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga memberikan manfaat. Oke, terima kasih Ibu Sita Utami. Ini selaku ahli gizi RSUD Muntilan. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Hapsari. Tentu kali ini di ajang Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Kita bertemu di episode selanjutnya. Saya Kalista Hapsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.